siapa yang paling akhlaknya mulia, siapa yang paling al-i'rad. Al-i'rad itu dia dengan dunia ya biasa aja gitu. Maksudnya biasa aja, dia menggenggam dunia tapi tidak pernah menjadikan dunia darah daging dia. Dia menguasai dunia seperti khalifah ya, Khalifah Ar-Rasyidin kelima. Siapa? Umar ibnu Abdul Aziz ya. Dia adalah khalifah kelima, Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Beliau disebut sebagai seorang yang az-zahid. Apa sih zuhud? Zuhud itu ketika kita berpaling dari sesuatu yang memang sudah kita genggam ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz menguasai kekayaan zaman itu, menguasai jadi hasab, nasab, mal semuanya dikuasai, semuanya dimiliki. Namun beliau tidak punya tidak punya rasa pride, nggak sombong, nggak bermegah-megahan, pokoknya seorang pemimpin yang sangat-sangat mencontohkan kepada kita bagaimana ketika kita harus menggenggam dunia, namun itu tidak pernah mendarah daging di dalam pikiran, hati, dan perasaan kita. Karena dunia ini hanya sebagai mazra'ah, hanya sebagai tempat kita bercocok tanam, hanya sebagai media. Kita nggak boleh menjadi muslim lemah, muslimah lemah. Kita wajib kuat, semuanya harus kuat. Kuat ilmunya, ya, kuat amalnya, kuat ibadahnya, kuat hartanya, kuat kekuasaannya, supaya kita punya media yang lebih ya untuk mengekspresikan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak pernah membenci dunia. Kita tidak pernah membuang dunia, karena dunia ini adalah mazra'ah, ladang kita beramal. Dunia, teman-teman yang dirahmati Allah, adalah masjid, tempat kita sujud. Dunia adalah tempat kita mengenal Allah. Dunia adalah tempat kita mencintai Allah. Dunia adalah tempat kita belajar iman, belajar takwa. Dunia adalah tempat kita untuk mengasah akhlak ya, akhlak yang mulia. Kita lakukan semuanya di dunia. Ya, jadi kita bukan manusia yang melempar dunia. Aku nggak butuh dunia. Aku sudah bercerai dengan dunia. Kalau ada dunia datang maka aku akan menolaknya ya. Itu sebenarnya pilihan bebas ya, pilihan bebas untuk setiap muslim. Tapi yang paling benar adalah ketika seorang muslim menjadi yang paling kuat semuanya ya, kuat ilmunya, kuat imannya, kuat hartanya, kuat kekuasaannya, maka dia akan bisa menciptakan kemakmuran di dunia. Itu adalah fungsi sebuah, kenapa kita dilahirkan di dunia, kenapa Allah memberikan pahala selama kita di dunia. Tujuannya adalah ketika kita bisa memakmurkan dunia. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wa jannatin 'arduha ka'ardis samawat wal ard u'iddat lil ladzina amanu. Jadi dunia ini adalah ajang ketika kita mengumpulkan ibadah-ibadah terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menganggap remeh dunia, karena dunia kita bisa masuk surga. Karena amalan-amalan, kesabaran, keperjuangan di dunia, kita berhak untuk tinggal di surga selama-lamanya. Namun teman-teman dirahmati Allah juga harus paham, jangan sampai lalai dengan dunia. Seperti yang aku ceritakan di awal tadi ya, karena dunia ini semua orang suka, semua orang cinta. Kalau kita tidak hati-hati, dunia akan jadi, sebenarnya aku ingin menceritakan satu makhluk yang diciptakan oleh Allah ya. Selain dunia, ada manusia, ada dunia, dan ada yang disebut dengan syaitan. Nah, kenapa di dalam Islam kita diajarkan untuk sangat berhati-hati kepada dunia? Karena dunia ini selain jadi
mazra'ah atau ladang amal bisa berubah menjadi ladang bencana bagi manusia. Kita akan bertemu dengan seorang divider, deceiver, destroyer di dunia. Ya, siapa dia? Yaitu asy-syaitan. Setan ini ketika menyaksikan manusia terlahir di dunia, dia sangat suka. Ini adalah proyek aku, menjadikan manusia lalai, menjadikan manusia cinta dunia. Saya sebut dia sebagai divider. Divider itu dia pemecah belah. Ketika manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku hanya menciptakan manusia untuk keperluan ibadah, menghamba kepada Allah saja. Namun ketika manusia di dunia dengan segala keindahannya bertemu dengan sang divider, pemecah belah, si syaitan ini berusaha untuk memisahkan antara abid wal ma'bud, memisahkan antara seorang hamba dengan yang disembah. Gimana cara setan memisahkan seorang hamba dengan sembahannya? Maka setan ini akan berusaha ya, gimana caranya biar manusia ini cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, dia akan lalai. Kalau dia sudah lalai, dia akan berubah. Dari awalnya dia akan menyembah Tuhan, dia akan berubah menjadi menyembah dunia. Gimana menyembah dunia? Gimana menjadikan dunia itu sesembahan? Ketika seseorang menjadikan dunia sebagai fokusnya, sebagai tujuannya, sebagai arah kehidupannya. Ketika seseorang, aku berikan hidupku, matiku untuk dunia, itu ada loh ya. Entah itu untuk dunia, entah itu untuk karir, harta, pasangan, apapun tentang dunia. Dia berikan energinya, waktunya, kemudian bahkan kesehatannya pun diberikan untuk dunia. Maka disinilah setan sudah berhasil menjadi seorang deceiver. Deceiver itu penggoda, perayu. Yes, aku gak sempat sholat khusyuk karena ya banyak targetan, karena banyak sekali deadline, karena banyak project, karena banyak aku gak bisa sholat khusyuk. Berhasillah setan menggoda manusia lewat dunia. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali radhiyallahu anhu, beliau berucap, "An-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat anna as-sa'adah fiha tarku ma fiha." Banyak sekali jiwa yang menangis, banyak sekali jiwa yang menderita, banyak sekali jiwa yang tiba-tiba menjadi sengsara karena sebab dunia. Padahal setiap jiwa itu tahu bahwa bahagia itu adalah dengan cara melepas dunia. Melepas ini bukan melepas di hati ya, maksudnya ya, bukan melepas kita lepasin semua, itu bebas ya. Kalau memang dia punya kesanggupan untuk melepas semua, punya gaya hidup bisa melepas semua, bebas. Tapi di sini adalah bahwa yes, kita cinta dunia, namun akhirat lebih kita cintai. Yes, kita cinta kesenangan dunia, namun kesenangan akhirat jauh lebih baik. Makanya latihannya adalah, teman-teman yang dirahmati Allah, nikmat apapun yang sedang teman-teman rasakan ya, nikmat karir, nikmat jodoh, nikmat rumah baru, nikmat harta ya, teman-teman harus berdoa, Allahumma la aisha illa aisyil akhirah. Allah, aku bersyukur dikasih rumah baru, bisa syukuran rumah baru. Namun aku meminta, please, jangan pernah aku cuman punya rumah dunia saja. Aku sangat ingin rumah akhirat. Jadi ini cara pandang yang lebih baik ya, daripada ketika kita
syukuran rumah baru, habis itu home tour ya, kita pamerin semua, kemudian kita banggakan, terus kita happy hati-hati. Itu nanti bisa jadi ajang tafakhur tadi ya, ajang persaingan, ajang sombong ya, dan itu Allah nggak suka. Tapi kalau kamu mengucapkan, ya Allah, Allahumma la aisha illa aishil akhirah, Allah, aku cinta banget dunia, namun aku lebih cinta kepada akhirat. Bahkan misalnya ketika aku sampai di Jepang, ketika aku sampai di Turki ya, ketika aku menginjakkan kakiku di sana, aku suka banget, aku cinta banget dengan bumi Allah, dan aku selalu mengucapkan al jannah ahla, dan surga pasti lebih baik. Allah, Engkau berikan aku tempat-tempat terbaik di muka bumi, maka berikan aku juga nanti tempat-tempat terbaik ketika Engkau berikan surga. Jadi ini penting banget ya, biar kita nggak sombong, biar kita nggak lalai, menjadi manusia yang lalai. Teman-teman boleh mencintai baju, mencintai perhiasan, silahkan. Namun ya teman-teman, jangan sampai, makanya salah satu ciri az-zahid, orang yang zuhud itu, dia tidak akan baper, dia nggak akan lebay ketika dunia itu pergi dari dia. Biasanya ya, kenapa kita menjadi si paling sengsara, si paling menderita, si paling ditinggalin, si paling menjadi pokoknya si paling, karena kita terlalu cinta dengan sesuatu itu, sehingga ketika sesuatu itu pergi dari kita, yes, kita menjadi si paling. Makanya ma'adallah gitu. Yang datang alhamdulillah, yang pergi Allah ganti. Ya, jadi itu ciri orang zuhud itu seperti itu. Dia selalu menghargai apa yang Allah datangkan, dan ketika ada yang pergi, dia nggak akan pernah baper. Dan itu tadi ya, aku ingetin lagi bahwa Allahumma, ini doa penting, Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Allah, aku udah diberikan nikmat jodoh yang soleh, harta yang banyak, kesehatan, keturunan, dan semua jenis nikmat sudah aku berikan. Namun ya Allah, la aisha illa aishil akhirah. Gak ada yang lebih indah, gak ada yang lebih nikmat, gak ada yang lebih dahsyat kecuali kehidupan akhirat. Jadi aku harus tetap berjuang dan memperjuangkan kehidupan akhirat aku. Yahu saufa yuro, dan semua yang kita usahakan akan kita rasakan, akan kita lihat ya. Kita marhun itu kita di apa ya? Intinya kita ini hanya jadi tawanan amalan-amalan kita. Ya, kita akan mendapatkan semua amalan-amalan kita dari yang kecil sampai yang besar. Ketika kita mengumpulkan amalan, kesalehan, kebaikan, maka itulah yang akan kita dapatkan. Oke, aku lanjutin ya. Tadi syairnya Ali radhiyallahu anhu. La dar lil mar'i ba'dal maut yuskinuha illa allati kana qablal maut baniha. Dia tidak akan memiliki rumah kecuali rumah yang pernah dibangun di muka bumi. Dia membawa amalan, dia membawa ibadah, dia membawa kesolehan, maka dengan itulah dia membangun. Teman-teman sudah punya hunian di dunia? Sudah punya hunian? Bismillah, aku doain semoga teman-teman semuanya diberikan hunian terbaik. Yang masih nyicil Allah permudah, yang belum nyicil semoga bisa cash. Dan aku doain teman-teman punya hunian terindah di surga. Teman-teman sambil mencicil hunian di bumi, teman-teman juga harus mencicil. Boleh mencicil, boleh nge-cash ya, hunian di surga. Ketika aku bikin rumah ya, aku pesan kepada desainer aku, namanya Teh Mira. Teh Mira, aku mau rumah aku banyak view-nya. Artinya aku pengen ngelihat view yang banyak gitu. Tapi gimana caranya? Aku mau tampak view-nya banyak, dari dalam view-nya tampak banyak, tapi orang dari luar nggak bisa ngelihat aku. Kata desainer aku, gelok loh.
Itu mimpi gitu. Kita punya rumah, dari dalam kita bisa punya banyak view, tapi orang luar nggak bisa ngelihat kita. Ternyata subhanallah ya, itu tuh bukan cuma mimpi, ternyata itu ada di surga. Dan itu adalah salah satu hunian terindah untuk Sayyidah Khadijah. Jadi kegilaan aku ini ternyata ada di surga ya. Bait min qasab, sebuah hunian yang materialnya terbuat dari mutiara. Bayangkan, hunian materi terbuat bahannya dari mutiara ya. Sayyidah Khadijah dari dalam bisa melihat view seluruh surga, namun penduduk surga tidak bisa melihat beliau dari dalam. Ini luar biasa, sebuah konsep hunian untuk semua Khadijah yang ada di sini. Semoga ya. Jadi teman-teman sedang mengikhtiarkan apapun ya, entah itu rumah, entah itu apapun, sambil berdoa supaya rezeki kita bukan hanya terbatas pada rezeki dunia, namun harus akhirat juga harus gitu. Karena ya itu tadi teman-teman, kita makhluk yang tidak pernah mati. Kita nggak pernah mati, say. Kita hidup abadi. Kita hidup selama-lamanya. Yang mati hanya jasad, yang melemah hanya jasad, yang membusuk hanya jasad. Kita tinggalkan jasad yang kita cintai ini, yang kita sayangi ini. Kita akan pergi, ruh kita akan pergi menuju keabadian dengan segala amalan-amalan yang sudah kita persiapkan. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, siap insya Allah ya membuat rumah terindah, menyiapkan semua yang terindah untuk surga kita. Nih, amwaluna lidawiyil miras najma'uha wa dawruna li kharabid dahr nabniha gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita berikhtiar di muka bumi ini. Ada yang berhasil mengumpulkan hartanya cukup untuk seumur hidup. Ada yang cukup untuk 7 turunan. Insya Allah ya, rezeki Allah itu seperti itu. Nah, yang cukup untuk 7 turunan, dia hanya membawa yang dia makan saja. Sedangkan yang untuk 7 turunan akan dia tinggalkan ketika dia sudah wafat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Bangun rumah terindah kita dengan segala amal-amal soleh kita ya. Masya Allah. Ini satu closing ya. Ada 3 jenis zuhud. Jadi zuhud ini adalah fikih mencintai dunia. Seperti apa sih? Batasannya seperti apa sih kita boleh mencintai dunia? Boleh memanfaatkan dunia seperti apa? Oke, jadi ini ada 3 level. Ada 3 jenis, ada 3 level. Semoga kita bergerak menuju dari level terendah menuju ke level tertinggi. Karena kita mau dong surga kita surga tertinggi, Al-Firdaus Al-A'la. Makanya ketika kita mencintai dunia harus pakai ilmu. Ya, jadi yang pertama adalah zuhdu al-awam. Zuhudnya orang awam. Zuhudnya orang awam itu ketika dia meninggalkan yang haram. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, yang sudah berhasil meninggalkan yang haram, boleh angkat tangan. Yang sudah berhasil meninggalkan al-haram, kita belajar ya. Belajar apa nih yang haram? Dari makanan ada, dari lisan ada, dari pola pikir ada, dari segala jenis yang haram ini kita teliti supaya kita bersih. Ini level 1. Kalau yang haram saja nggak bisa kita tinggalin, kita belum masuk level zuhud. Entah kita di level mana ya, level berusaha semoga. Jadi level terendah adalah zuhdu al-awam. Zuhudnya orang awam meninggalkan yang haram. Level 2, naik lagi, bismillah, yang haram delete, yang haram skip, yang haram bisa kita tinggalin 100%, apapun itu. Haram, alhamdulillah delete, makanan haram delete,
tontonan haram delete. Yes, alhamdulillah. Level 1. Mau naik level 2. Oke, level 2 adalah meninggalkan yang halal secara berlebihan. Wow, kaget. Masa yang halal ditinggalin gitu ya? Contohnya apa? Makanan halal. Sepiring boleh? 3 piring? Nah, ini ya yang harus hati-hati. Jadi kalau memang di halal, oke, tidur 8 jam boleh? Boleh ya, masih boleh. Tidur 12 jam? Meskipun hukumnya halal ya. Meskipun hukumnya halal, kita tinggalin. Enggak. Kita cukup tidur 4 jam. 5 jam. Terus yang lain buat apa? Untuk taat kepada Allah. Kenapa saya nggak boleh makan 3 piring? Kan ini halal. Yes, halal. Tapi kalau kamu makan 3 piring, kamu akan ngantuk, melewatkan waktu sholat, nggak khusyuk sholatnya, nggak khusyuk baca Quran. Apalagi nanti ya buka puasa, please. Hati-hati, ya kan? Nggak makan langsung 3 piring, akhirnya nggak sanggup taraweh, akhirnya lama di kamar mandi. Sudahlah. Ini kenapa level 2 ini adalah levelnya khawas. Khawas itu sesuatu yang halal secukupnya aja. Rasulullah SAW makan hanya untuk menegakkan punggungnya. Cukup. Oke? Intinya level 2 adalah meninggalkan yang halal secara berlebihan. Kita konsumsi yang halal secukupnya. Baju, aduh hati-hati ya. Baju itu halal tapi godaan. Kerudung ada punya berapa? 20, 30, 50 halal, hati-hati. Kalian mau naik level ya, itu. Yang ketiga, meninggalkan segala zuhud. Yang ketiga, level ketiga, meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita lalai. Aku kayaknya harus berpikir lagi deh. Ini aku keluar sama temen atau jalan-jalan atau activity apapun, kegiatan apapun, kita harus pikirkan, ini kegiatan aku membuat aku lalai atau membuat aku semakin taat sama Allah. Nah, ini level tertinggi namanya zuhdul arifin. Ya, jadi orang-orang yang sudah dibukakan basirah, mata batin. Ini kalau aku misalnya melakukan, jadi dia selalu mempertanyakan semua aktivitas, semua keputusan, semua program, semua kegiatan pagi, siang, malam. Kalau ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, go.